Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atma Awalia dari kelas 23A, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan oleh dosen pengampu Bapak Andromeda Valentino Sinaga SS MPD. Adapun materi yang akan saya sajikan adalah perkembangan kognitif berdasarkan teori Piaget. Jika berbicara tentang perkembangan kognitif anak, ada beberapa teori yang perlu dipahami. Salah satunya adalah teori Piaget. Teori yang satu ini fokus pada anak-anak mulai dari lahir sampai dengan dewasa dan menjelaskan mengenai tahapan perkembangan termasuk moral, bahasa, memori, pikiran, dan lainnya. Yang pertama, tahap sensori motorik usia 0 hingga 2 tahun. Di masa awal kehidupan bayi sejak mereka lahir sampai usianya 2 tahun, mereka akan menggunakan indera dan juga gerakan tubuh untuk bisa memahami dunia yang ada di sekitarnya. Itulah sebabnya pada tahap ini dikenal sebagai tahapan sensori motor. Menurut Piaget, bayi hanya bisa menyadari apa yang ada di hadapan mereka, di mana mereka akan fokus pada apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan, dan interaksi fisik dengan lingkungan yang ada di dekat mereka. Bayi bisa menggunakan panca indera penglihatan, penciuman, sentuhan, rasa, dan juga pendengaran untuk menjelajahi lingkungan dan tubuh mereka. Metode komunikasi pertama pada bayi yang baru saja lahir adalah melalui tindakan refleks dasar seperti menghisap, menggelengkan kepala, dan mengayunkan lengan. Di masa-masa tersebut, bayi sudah mulai mengumpulkan informasi dasar dan belajar cara membedakan antara orang, tekstur, objek, dan pemandangan. Mereka akan mulai mengingat bahwa tindakan tertentu akan mempunyai hasil tertentu dan menggunakannya untuk merencanakan tindakan mereka sebelumnya. Antara usia 7 dan 9 bulan, bayi mulai menyadari bahwa suatu benda ada walaupun mereka tidak bisa melihatnya lagi. Hal itu merupakan tanda bahwa memori mereka sedang berkembang. Yang kedua, tahap praoperasional usia 2 hingga 7 tahun. Selama tahap ini, anak-anak bisa memikirkan berbagai macam hal secara simbolis. Penggunaan bahasa mereka akan menjadi lebih dewasa. Selain itu, mereka juga mengembangkan memori dan imajinasi yang memungkinkan mereka untuk memahami perbedaan antara masa lalu dan masa depan. Namun pemikiran mereka ini didasarkan pada intuisi dan masih belum sepenuhnya logis. Mereka belum bisa memahami konsep yang lebih kompleks seperti misalnya konsep waktu, sebab dan akibat, serta perbandingan. Ada 5 perilaku utama yang perlu ditunjukkan oleh anak-anak selama tahap ini, antara lain: A. Imitasi. Pada tahap ini, anak-anak akan meniru tindakan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. B. Permainan simbolik. Di sini, anak-anak akan mulai memberikan karakteristik ataupun simbol pada objek. Mereka bisa memproyeksikan properti dari satu objek ke objek yang lainnya. Contohnya, mereka berpura-pura dan menganggap tongkat adalah sebuah pedang. C. Menggambar. Imitasi dan permainan simbolik ini adalah sebuah elemen penting dari menggambar. Hal tersebut akan dimulai dalam bentuk coretan dan berkembang menjadi representasi objek dan orang yang lebih akurat. D. Pencitraan mental. Anak-anak sudah mulai bisa memvisualisasikan berbagai macam hal dalam pikiran mereka. Umumnya, mereka akan lebih sering menanyakan nama dari banyak objek yang ditemui. E. Menjelaskan peristiwa secara verbal. Perilaku ini akan menunjukkan bahwa anak-anak sudah bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan suatu peristiwa, orang, atau berbagai hal lainnya dari masa lalu. Selain itu, pada tahapan ini, aktivitas kognitif anak akan dimulai dengan cara memahami realitas dengan simbol. Cara berpikir anak di tahapan ini bersifat tidak sistematis, tidak logis, dan tidak konsisten. Hal tersebut ditandai dengan ciri-ciri berikut ini. A. Transductive reasoning.
Ini adalah cara berpikir yang bukan deduktif atau induktif tidak logis, di mana anak-anak akan menghubungkan dua hal yang tidak berkaitan namun seolah berkaitan. Misalnya saja, anak-anak akan menganggap awan yang berwarna putih sudah dicat oleh seseorang dengan menggunakan warna putih. B. Ketidakjelasan sebab akibat. Ciri berikutnya adalah anak-anak mengenal hubungan sebab dan akibat secara tidak logis. Misalnya saja, anak mengatakan, "Saya belum tidur siang, jadi sekarang hari belum sore." C. Animisme. Anak-anak menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti mereka, misalnya saja boneka, mobil-mobilan, dan lainnya, sehingga mereka menganggap bahwa mereka bisa berbicara dan berpikir sebagaimana dirinya. D. Artificialis. Ini adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di lingkungannya dibuat oleh manusia. Misalnya saja hujan merupakan seseorang yang sedang naik ke atas langit dan menuangkan air. E. Perceptually bound, yakni anak-anak akan menilai sesuatu berdasarkan dengan apa yang mereka lihat dan dengar. Misalnya saja, anak-anak akan menganggap bahwa gunung adalah benda segitiga pipih seperti penggaris. F. Mental experiment. Di sini anak-anak akan mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari masalah yang mereka hadapi. Misalnya saja, anak-anak akan menuangkan air dari satu wadah ke wadah yang lainnya untuk mengetahui kapasitas wadah tersebut. G. Centration. Anak-anak akan memusatkan perhatian mereka kepada sesuatu ciri yang paling menarik dan mengabaikan ciri yang lainnya. Misalnya saja, saat membandingkan dua box, anak akan menganggap bahwa box yang lebih tinggi adalah box yang lebih besar, tanpa memperhatikan panjang dan lebar dari box tersebut. H. Egosentrisme. Anak-anak akan melihat dunia lingkungannya berdasarkan sudut pandang dan kehendak mereka. Misalnya saja, saat bermain petak umpet, seorang anak akan mengira bahwa mereka tidak bisa melihat dirinya sendiri saat mereka menunduk di belakang sofa, sehingga mereka tidak bisa melihatnya, meskipun sebenarnya orang lain bisa melihat bagian atas kepala ataupun bagian tubuh lainnya. Contoh lainnya yaitu saat anak menginginkan hujan. Saat hujan turun, maka mereka akan berpikir bahwa merekalah yang menyebabkan hujan turun. Yang ketiga, tahap operasional konkret usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak sudah berusia SD dan pra-remaja. Di usia 7-11 tahun, mereka akan menunjukkan penalaran yang lebih logis dan konkret. Mereka bisa memahami bahwa peristiwa tidak selalu berkaitan dengan mereka dan bahwa orang lain juga mempunyai sudut pandang yang berbeda. Akan tetapi, mereka belum bisa melakukan hal yang sama untuk konsep abstrak atau hipotesis. Yang keempat, tahap operasional formal usia 12 tahun ke atas. Pada tahap akhir di masa perkembangan kognitif, anak-anak sudah bisa menggunakan simbol-simbol yang berkaitan dengan konsep abstrak, seperti sains dan aljabar. Mereka juga bisa memikirkan berbagai macam hal dengan cara sistematis, mempertimbangkan kemungkinan, dan menghasilkan teori. Tahapan ini dikenal sebagai penalaran hipotesis deduktif yang mana merupakan bagian dari tahap operasional formal. Seseorang yang memiliki keterampilan ini bisa membayangkan berbagai macam solusi dan hasil potensial dalam situasi tertentu. Misalnya saja, seorang anak pada tahap operasional formal sudah bisa memikirkan banyak cara untuk memecahkan suatu masalah, lalu memilih opsi terbaik berdasarkan logis atau tidaknya kemungkinan tersebut. Demikian penjelasan mengenai teori Piaget dan beberapa tahapan yang ada di dalamnya. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa teori perkembangan kognitif Piaget ini adalah teori konstruktivis kognitif yang menjelaskan bahwa anak-anak akan terus berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Hasil dari interaksi tersebut akan menghasilkan sebuah hal yang bernama skema atau skemata. Skema ini adalah jenis-jenis pengetahuan yang mempunyai fungsi untuk membantu seorang individu dalam melakukan interpretasi dan memahami lingkungan yang ada di sekitarnya. Sifat utama dari skema ini yaitu skema akan terus bermodifikasi, dinamis, bergerak,
dan berkelanjutan atau tidak bisa berhenti di satu titik saja. Nah, agar skema tersebut dapat terus bergerak sesuai dengan sifat yang dimiliki, maka skema tersebut harus dibantu dengan dua proses penting yang bernama asimilasi dan akomodasi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya berharap semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.